Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Hari ini seperti biasa aku melakukan aktivitas ibu-ibu seperti yang biasa dilakukan ibu rumah tangga yang tinggal di rumah. Dan inilah pekerjaan rutin aku setiap hari. Setelah selesai menyapu di depan dan menyapu di belakang, sekarang lanjut aku mau buat cemilan untuk pagi ini karena kebetulan anak-anak tidak pergi sekolah. Ini aku mau buat cemilan dari singkong rebus yang sudah dihaluskan. Singkongnya itu sudah aku rebus mulai kemarin, tapi aku simpan di kulkas karena baru kali ini ada waktu untuk mengolahnya kembali. Nah, ini aku sudah potongin daun bawang yang aku petik dari samping rumah. Lanjut aku mau cincang bawang merah sama bawang putih. Dan ini dia singkong yang sudah diolah, yang sudah dihaluskan. Nah, aku tambahin 2 butir telur supaya nanti rasanya lebih enak. Dan ini bawangnya aku tumis dulu sampai harum karena aku takut nanti kalau dimasukkan tanpa ditumis nanti dia tidak enak rasanya. Jadi setelah bawangnya harum, aku tambahkan ke dalam singkong yang tadi sudah dikeluarkan dari kulkas. Ini aku tuang bawang gorengnya, kemudian aku tambahkan masako. Lanjut aku tambahkan daun bawang yang tadi sudah diiris-iris. Ini aku tambahkan juga dengan sedikit merica. Sebenarnya aku tuh tidak tahu ini namanya cemilan apa atau kue apa namanya. Oh ya, kalau teman-teman di rumah punya singkong, kira-kira diolah jadi kue apa aja. Nah, setelah semua adonannya tercampur rata, ini aku sudah mau langsung goreng aja. Ini singkongnya ini kalau sudah matang ini rasanya seperti kalau kita sedang makan kroket kentang. Jadi kurang lebih seperti itulah rasanya. Paling enak disantap dengan saus sambal. Anak-anak suka makannya dengan saus sambal yang pedas. Dan kalau si ade yang belum bisa makan yang pedas, dia makannya dengan kecap. Atau kadang juga dia makan begitu saja tanpa dikasih apa-apa. Karena memang rasanya sudah gurih. Ini minyaknya berbusa karena adonannya tadi tuh mengandung telur. Seperti inilah kalau kita menggoreng adonan yang mengandung telur. Minyaknya akan berbusa. Nah, setelah selesai menggoreng cemilan, aku lanjut mau masak buncis. Hari ini aku akan buat tumis buncis telur. Oh ya teman-teman, di sekitar rumah saya hari ini itu sangat berisik sekali. Karena ini adalah hari Sabtu, motor lalu lalang bawa hasil kebun dan orang-orang di sekitar rumah itu bekerja. Ada juga orang-orang yang sedang memperbaiki mobilnya yang diketuk-ketuk besinya itu, tidak tahu apanya yang diketuk-ketuk. Jadi hari ini itu di video saya itu terdengar suara sangat berisik. Mana lagi suara rolongan anjing yang berbunyi di kejauhan di sekitar kebun. Dan ini lanjut ke dapur lagi. Setelah buncisnya selesai aku iris-iris, lanjut aku mau ulek-ulek bumbunya ini. Aku menggunakan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan juga tomat yang diiris-iris. Saya itu kalau masak bumbunya sangat sederhana. Yang penting ada bawang merah, bawang putih, tomat, dan cabai rawit. Dan juga garam dan penyedap serta minyak. Itu sudah cukup bagi saya. Sebenarnya aku itu sangat jarang beli buncis untuk dimasak, apalagi kacang panjang. Karena Pak suami di rumah itu sangat takut makan kacang panjang, katanya asam urat.
Jadi saya itu hanya sekali-sekali beli kacang panjang dan juga buncis. Sayur kesukaan orang-orang di rumah itu adalah daun kelor. Tapi daun kelornya hanya dimasak bening tanpa dibumbui dengan macam-macam bumbu. Karena Pak suami itu tidak suka kalau dikasih macam-macam bumbu. Sambil menunggu sayurnya matang, aku beres-beresin dulu yang ada di depan kompor supaya tidak terlihat terlalu berantakan. Jadi semuanya langsung aku kumpulkan di tempat cucian piring. Jadi nanti kalau selesai masak langsung dicuci aja. Dan ini buncisnya sudah hampir matang, jadi aku tambahkan 1 butir telur. Dan rasa sayurnya ini sangat enak bagi kami. Saya masak buncisnya ini tidak terlalu lama, tapi juga tidak setengah matang. Masih ada sedikit rasa krenyes-krenyesnya kalau dimakan. Dan setelah tumis buncisnya selesai, aku lanjut menggoreng ikan teri kering. Tapi ini bukan lagi teri basah karena tadi aku mencucinya, jadi ikan terinya basah dan lembek. Ini aku menggoreng menggunakan minyak yang tadi aku gunakan untuk menggoreng cemilan. Jadi minyaknya itu berbusa karena tadi dipakai menggoreng cemilan yang mengandung telur. Dan setelah ikan terinya ini sudah matang, sudah kering, ini aku angkat dulu, aku sisihkan karena aku mau menumis bumbunya dulu. Aku menggunakan bumbu yang sudah halus yang saya simpan di kulkas. Saya menggunakan bumbu balado yang masih ada di kulkas, belum habis. Jadi saya gunakan untuk bumbu daripada ikan teri ini. Supaya rasanya itu pedas, saya juga tambahkan sedikit cabai bubuk, cabai yang saya giling sampai halus. Nah, ini setelah bumbunya cair dan mulai matang, aku tambahkan ikan teri yang tadi sudah digoreng sampai matang. Tidak perlu lama-lama, cukup sampai semua bumbunya meresap dan menyatu dengan ikan. Nah, ini dia hasilnya hari ini. Selamat makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.